Puji Tuhan Bapak Ibu, kita bersyukur hari ini boleh berjumpa kembali dalam acara Thanks God It's Monday. Dan saya percaya bahwa oleh anugerah Tuhan kita ada hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Sebelum kita melangkah sepanjang minggu ini, kita mengawali hari kita hari ini dengan mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa menuntun kita di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19. Kita semua sehat oleh karena kebaikan Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan satu topik, yaitu kelembutan hati. Hati lembut adalah sesuatu yang mudah dibentuk, lentur, tidak kaku, dan dapat mengerti kehendak Allah. Alkitab berkata bahwa orang yang lembut hatinya adalah orang yang dapat melihat kerajaan Allah. Ibu bapak yang Tuhan Yesus kasihi, kelembutan hati dapat tercipta ketika kita sungguh-sungguh menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Dan kelembutan hati adalah salah satu karakter Tuhan. Dan Tuhan mau supaya dalam kehidupan kita membangun karakter ilahi, yaitu kelemah lembutan. Lemah lembut beda dengan gemulai. Lemah lembut bukan berarti tidak pernah marah. Tetapi lemah lembut adalah sesuatu yang bisa dikatakan tidak mudah terpancing emosi, tidak mudah marah, sekalipun diperlakukan tidak adil. Dan hari-hari ini kalau kita melihat bahwa ada banyak orang yang mulai kehilangan akan kelemah lembutan. Ada orang yang mudah marah, yang terpancing dengan keadaan. Nah, siapa yang bisa membuat kita lemah lembut adalah keadaan bisa membuat kita lembut atau bisa marah. Nah, dalam kitab Bilangan pasal yang ke-12 ayat yang ketiga, Alkitab berkata demikian. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Menarik sekali kebenaran firman Tuhan pagi hari ini bahwa Musa adalah seorang yang sangat lembut hatinya. Dia pemimpin atas bangsa Israel. Ada kurang lebih hampir 2 juta bangsa Israel yang dia pimpin meninggalkan tanah Mesir menuju kepada tanah perjanjian. Tetapi dalam perjalanan itu Musa dibentuk, diproses oleh orang-orang yang terdekat dalam hidupnya, seperti kakaknya Harun dan adiknya Miriam. Tetapi Alkitab berkata bahwa waktu Musa diperhadapkan dengan masalah, Musa tampil sebagai seorang yang lembut hatinya. Ibu bapak yang Tuhan Yesus kasihi, Miriam mendapatkan hukuman berupa penyakit kusta ketika mengatai Musa bahwa Musa tidak layak menjadi seorang leader. Ada banyak kekurangan. Tetapi Alkitab berkata bahwa Musa adalah seorang yang luar biasa, yang hatinya lembut di muka bumi. Bayangkan manusia, berapa banyak manusia yang ada di muka bumi pada waktu itu. Dan kalau kita terapkan dalam kehidupan kita hari-hari ini, kalau kita bisa berkata, adakah Tuhan menjumpai kita seperti Musa yang hatinya lembut? Akibat kalau kita memiliki hati yang lembut adalah yang pertama, kita dapat menang atas emosi yang merusak. Hari-hari ini ada banyak orang yang tidak bisa menguasai emosinya, mudah meledak, mudah marah, dan tidak bisa mengontrol perasaan kejengkelan dalam kehidupannya. Akibatnya dia kehilangan kelemah lembutan. Saya pernah diperlakukan secara manusia. Saya mengharapkan bahwa figur ini adalah seorang hamba Tuhan yang bisa membuat saya jadi tenang. Tapi suatu saat saya kaget dengan perkataan seorang hamba Tuhan yang rupanya mungkin dia tidak bisa menguasai dirinya, sehingga perkataan dari mulutnya keluar kata-kata yang tidak sama sekali menjadi berkat. Karena tidak bisa menguasai emosi. Saudara-saudara, hari-hari ini kita diperhadapkan dengan kondisi yang
suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita diharapkan oleh Tuhan untuk memiliki roh kelemah lembutan. Sehingga ketika kita berinteraksi dengan siapapun, kita bisa merendahkan hati, kita bisa menguasai emosi kita, sehingga kita tidak mudah terpancing marah, tidak terpancing untuk ribut, tetapi kita bisa menguasai dan mengontrol emosi kita. Dalam Filipi pasal yang 4 ayat 10 berkata, "Aku sangat bersukacita dalam Tuhan." Waktu kita bisa bersukacita di dalam Tuhan, sekalipun keadaan di sekeliling kita tidak memungkinkan dan bisa mencuri damai sejahtera kita, tapi orang yang lembut hatinya dapat mengendalikan keadaan. Ini yang saya maksudkan. Supaya dalam perjalanan kekristenan kita, kita menikmati kasih dan kebaikan Tuhan karena kita memiliki hati yang lembut. Dan hati yang lembut ini perlu proses, dibentuk. Orang-orang terdekat dalam kehidupan kita, bisa saja istri, suami, anak, pemimpin rohani, atau siapapun, teman, bisa membuat kita kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita. Tetapi orang yang lembut hatinya itu adalah orang yang tidak membalas. Karena dia sadar bahwa pembalasan adalah haknya Tuhan. Mari kita tetap tenang waktu kita diperlakukan tidak adil, waktu kita tidak dihargai oleh orang, waktu kita dianggap remeh, waktu kita tidak diperhitungkan sama sekali. Justru disinilah kita keluar sebagai orang yang punya hati yang lembut. Dan lembut itu bukan berarti tidak pernah marah. One day mungkin bisa marah, tapi marahnya marah yang suci. Artinya marah yang terkendali, marah yang tidak meledak-ledak. Dan saya belajar itu. Saya sedang belajar juga bagaimana supaya saya memiliki kelemah lembutan dan penguasaan diri. Karena ketika kita memiliki roh yang lemah lembut, kita terhindar dari stres. Tahukah Bapak Ibu bahwa menurut American Institute of Test, antara 75 sampai 90% dari semua kunjungan ke dokter untuk mendapatkan perawatan pertama merupakan akibat dari masalah yang berhubungan dengan emosi, dengan stres yang tidak terkendali. Dan saya terlalu percaya bahwa kalau kita memiliki roh kelemah lembutan, hati yang lembut, itu luas sekali saudara-saudara. Itu hati kita plong, tenang. Orang sekeliling kita bisa membuat kita kehilangan sukacita, damai sejahtera. Tapi dengar bahwa mereka yang memiliki hati yang lembut itu adalah orang-orang yang luar biasa, yang akan mengalami damai sejahtera, mengalami ketenangan batin, sehingga dia sungguh-sungguh mencerminkan karakter ilahi dalam kehidupannya. Mari di tengah-tengah situasi di mana orang lagi mementingkan diri sendiri, orang fokus dengan dirinya sendiri, orang tidak lagi mengasihi dengan tulus, orang mengasihi dengan pamrih, tapi sebagai anak Tuhan kita harus tampil beda. Kita harus sungguh-sungguh memperlihatkan karakter ilahi, yaitu kelemah lembutan. Sehingga orang bertanya, luar biasa anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang pertama, orang yang memiliki kelemah lembutan itu dapat mengontrol emosi negatif dalam kehidupannya. Yang kedua, orang yang memiliki hati yang lembut itu dapat menang atas sikap pesimis dan negatif. Ada banyak orang hari-hari ini yang mulai pesimis, sinis menghadapi hari-hari ke depan, bahkan negatif. Dalam Filipi pasal yang keempat ayat 13, Alkitab berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini orang yang memiliki roh yang lemah lembut, karena dia percaya bahwa di dalam Tuhan
ada kekuatan, ada kemenangan, ada damai sejahtera walaupun situasinya sulit. Dia tetap memiliki roh kelemah lembutan karena dia percaya Tuhan sanggup menolong dan dia tidak sendiri. Mari kita melangkah sepanjang minggu ini dengan mengizinkan hati kita lembut di hadapan Tuhan. Seperti Musa, Alkitab berkata, hanya Musa yang didapati Tuhan, manusia di muka bumi ini yang punya hati yang lembut. Saya berdoa supaya kita memiliki roh yang lemah lembut. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur hari ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan percayakan kami melangkah sepanjang minggu ini. Hari ini kami mengawali minggu ini dengan menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Tentunya kami akan diperhadapkan dengan masalah dan pergumulan. Tetapi sebagaimana Musa, walaupun tidak dianggap atau mungkin kurang dihargai oleh Miriam dan Harun, tetapi Alkitab berkata Musa tetap punya hati yang lembut. Sekalipun Musa juga pernah marah, akibatnya dia tidak masuk dalam tanah perjanjian. Tetapi di sisi yang lain, Musa memiliki hati yang lembut. Tolong kami Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kami, supaya kami mampu mencerminkan roh kelemah lembutan, hidup di dalam kasih, sehingga lewat kehidupan kami hari-hari ini, kami boleh membawa damai di muka bumi ini, di komunitas kami, di dalam keluarga kami, bahkan dimanapun Tuhan percayakan kami. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin dan Tuhan sertai kami. Bapa, mampukan kami, beri kami hati yang lembut, yang lentur, yang mudah dibentuk, tidak mengeluh, tidak memberontak, tapi sabar dengan semua proses yang Tuhan izinkan terjadi. Termasuk situasi yang sulit hari-hari ini. Ajar kami untuk tidak komplain, ajar kami untuk tidak bersungut-sungut, ajar kami untuk tenang, ajar kami untuk sabar, sehingga kami menghasilkan hati yang lembut. Terima kasih Bapa. Ini doa dan pengharapan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.